Pada saat itu, Henry hampir menggebrak meja dan melompat berdiri, merasa jengkel. Dia benar-benar pandai berbuat ulah. Total ada 3 orang. Salah satu dari mereka telah menyerah pada Jaspal, yang lain ditekan oleh Jaspal, dan yang terakhir sekarang takut pada Jaspal. Dia menatap Jaspal dan Henry merasa takut dan terpana. Dia memikirkan dirinya sendiri yang merupakan putra dari keluarga kaya dengan gelar Tuan Muda Lau pada hari-hari biasa. Dia suka merayu wanita dan memandang rendah orang lain. Standar akting yang begitu rendah jika dibandingkan dengan Jaspal. Jauh tertinggal seperti pertunjukan anak-anak. Kapan aku bisa tampil dan bisa pamer? Jika ayah dan kakek mengetahuinya, mereka pasti akan memujiku. Ayo pergi. Bob melontarkan komentar itu dengan dingin. Zane bersama Zayden yang baru saja bangkit dari lantai, keduanya menatap Jaspal dengan tatapan yang memancarkan kebencian yang telah meresap ke dalam tulang mereka. Mereka mengikuti Bob dan pergi tanpa menoleh. Henry melihat ke pintu kamar yang sedang ditutup. Dia menjilat bibirnya. Dia tergerak dan tidak bisa puas dengan penampilan prestisius Jaspal tadi. Setelah para tamu pergi, minumannya masih hangat. Bob punya banyak pikiran buruk. Jaspal memegang cangkir teh dan dengan lembut meminum seteguk sebelum berkata. Henry tercengang dan tanpa sadar bertanya, "Bukankah kau baru saja memenangkan permainan?" "Ya, aku menang. Tapi bukan berarti Bob kalah. Dia hanya didorong ke sudut, di mana dia tidak punya cara untuk melawan. Jika dia diberi waktu untuk bersiap, peluangku memenangkan permainan pemerasan ini tidak akan lebih dari 10%. Jaspal menggelengkan kepalanya dan berkata. Henry bingung saat mendengarnya. Dia merasa seolah-olah sedang mendengarkan ayahnya berbicara tentang beberapa trik mengenai industri bisnis. Itu benar-benar seperti mendengarkan teks yang sangat sulit untuk dipahami. Perasaannya seperti aku bisa mengerti setiap kata yang dia katakan, dan aku bahkan bisa menulis semuanya. Tapi begitu kata-kata itu digabungkan, aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Sial, bagaimana proses berpikir orang ini bekerja? Henry mengutuk dalam hati. Apa kau belajar sesuatu hari ini? Tanya Jaspal. Henry terdiam saat pikirannya menjadi kosong. Aku hanya melihatmu membuat ulah. Apa yang bisa aku pelajari? Namun, jika kau bertanya tentang aspek acting, aku belajar sedikit dari sana. Misalnya, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan lawan, kau harus melihat mereka dengan tatapan seolah-olah kau sedang melihat anak cacat mental, kata Henry dengan percaya diri. Setelah itu Henry melihat hal lain yang membuatnya jengkel. Jaspal menerapkan apa yang baru saja dia katakan, menggunakan tatapan seolah-olah dia sedang melihat anak cacat mental untuk menatapnya. Bajingan, mengapa ekspresimu bisa seperti itu? Henry bertanya dengan marah. Ayo pergi, aku lelah hari ini, aku ingin kembali untuk beristirahat. Jaspal menggelengkan kepalanya, bangkit dan berbicara. Dia mengantar Jaspal kembali ke hotel setelah sibuk sepanjang sore. Setelah mengantar Jaspal, hari sudah malam. Jika hari biasa, Henry pasti tidak akan pulang secepat ini. Namun hari ini berbeda dari biasanya. Dia segera menyalakan mesin mobil dan melaju kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, jalan itu penuh dengan mobil, dan dia sedikit frustrasi. Itu karena dia punya masalah untuk didiskusikan dengan ayah dan kakeknya. Saat itu pukul 7 malam ketika dia akhirnya sampai di rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat Anna. Kau tidak berbuat apa-apa pada Jaspal hari ini, bukan? Anna langsung bertanya begitu melihat Henry. Kenapa kau tidak bertanya padanya tentang masalah ini saja? Apa yang bisa aku lakukan padanya? Henry memasang ekspresi ngeri ketika mengingat kejadian yang terjadi hari ini. Tidak nyaman bagiku untuk bertanya padanya. Apa yang terjadi hari ini? Tanya Anna penasaran. Ada sesuatu yang tidak bisa aku pahami.
Aku harus pergi bertanya pada ayah." Henry segera berlari ke atas ke ruang kerja setelah dia mengatakannya. Anna merasakan bahwa itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan Jaspal dan segera mengikutinya. Di ruang kerja itu, Henry menceritakan seluruh kejadian itu kepada Anna dan Zachary. Setelah selesai berbicara, Henry menatap ayahnya yang sedang tertawa terbahak-bahak. Ekspresi di wajahnya sangat senang, dan bahkan Anna memasang senyum tipis di wajahnya. Pada saat itu, Henry berkata dengan perasaan yang sangat tidak menyenangkan, "Mengapa kalian berdua tahu apa yang terjadi dan aku satu-satunya orang bodoh di sini?" "Ayah, Jaspal bilang dia menang tapi Bob tidak kalah. Dia bahkan mengatakan bahwa Bob memiliki banyak pikiran buruk." "Apa artinya itu?" tanya Henry. Zachary tersenyum, lalu matanya berkaca-kaca dengan kekaguman. Mendengar pertanyaan putranya, dia berkata, "Sebenarnya yang ingin disaksikan Jaspal adalah Bob gagal menerima kekalahannya dan bersikeras untuk bergemuruh dalam perang bisnis ini." Henry bingung. Zachary memelototi Henry, sangat marah. Dia berkata, "Bob memiliki banyak musuh di kota Harbor. Jika perang bisnis pecah, Jaspal akan memiliki banyak aliansi." Pada saat itu, Jaspal tidak perlu secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Dia hanya perlu menjual saham itu, dan dia akan dengan mudah bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Lalu kenapa dia tidak langsung menjual ke orang lain? Henry semakin penasaran. Disitulah letak kebijaksanaan Jaspal. Nada kekaguman Zachary semakin intens. Dia punya satu motif penting lagi untuk datang ke sini, ke kota Harbor. "Kau sedang membicarakan masalah mengambil alih dan berinvestasi di perusahaan hiburan?" Henry tiba-tiba memikirkan hal itu. Itu karena keluarga Lau telah menggunakan banyak sumber daya untuk membantu Jaspal mendapatkan berita. Jika Jaspal segera menjual saham itu kepada musuh Bob sekarang, bagaimana orang lain dari dunia bisnis kota Harbor akan melihatnya? Dia akan menjadi Bob Lancaster kedua. Ketika dia ingin mengambil alih sebuah perusahaan hiburan, itu tidak akan menjadi hal yang mudah nantinya. Jika Bob tidak puas dengan apa yang terjadi sebelumnya dan ingin habis-habisan dalam pertempuran bisnis, tidak ada yang bisa berkomentar karena seluruh insiden itu. Jaspal hanya bersikap masuk akal. Zachary berkata, lalu menatap Henry dan menambahkan, "Apa kau tahu mengapa kita, keluarga Lau, menerima salam terhormat kemanapun kita pergi di daratan? Kita kaya, jadi mereka ingin kita berinvestasi di dalamnya," kata Henry santai. "Bodoh." Zachary memarahi dan berkata, "Itu karena kakekmu telah membangun reputasinya sepanjang hidupnya. Posisi superior yang dimiliki keluarga Lau di daratan adalah karena semua orang tahu kakekmu adalah seorang pengusaha yang dengan tulus mencintai negaranya, dan semua orang menghormatinya untuk itu." Zachary berdiri dan menepuk bahu Henry berkata, "Ketika seorang pebisnis mencapai tingkat tertentu, mereka harus mempertimbangkan masalah reputasi. Sejak zaman kuno, ketenaran dan kekayaan tidak dibagi dengan nama seseorang masih menjadi yang paling penting." Jaspal masih sangat muda, namun kemampuannya membaca niat orang lain sangat bagus. Ini tidak lagi dianggap sempurna, tapi menakutkan, kata Zachary sambil menghela nafas. Anna berkata sambil berpikir. Pada akhirnya, dia memukuli Zayden dan memaksa Zane untuk meminta maaf. Dia pasti sedang menguji Bob juga. Zachary mengangguk dan berkata, Bob adalah orang yang licik, tetapi tidak mudah untuk dilawan. Namun, bisa membuat Bob menderita kerugian besar. Itu masih hal yang baik, kata Zachary sambil tersenyum. Mata Henry berbinar dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi bagaimana? Apa kau akhirnya tahu seberapa besar kesenjangan yang ada di antara kalian berdua? Kata Anna sambil terkekeh. Henry mengangguk dan berkata dari lubuk hatinya, memang ada perbedaan besar.
untuk sekali ini. Zachary dengan senang hati memberikan kata-kata penyemangat. Jangan membandingkan dirimu dengan dia. Di dunia ini, tidak banyak orang seumuran Jaspal yang bisa menandinginya. Lawannya adalah seseorang dari generasi yang lebih tua. Aku akan puas jika kau dapat mempelajari 70% dari kemampuannya. Di dunia ini, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan kemampuannya untuk berbuat ulah. Henry memasang ekspresi kekaguman dan mengatakannya dengan tulus. Zachary tercengang dan senyum di wajahnya membeku. Zachary meraung, "Kau bocah manja. Pergi sana." Henry yang diusir dari ruang kerja sama sekali tidak terganggu. Bagaimanapun dia sudah terbiasa, dan dia dengan senang hati berlari ke bawah. "Kemana kau pergi?" tanya Anna. "Pergi untuk mandi dan tidur lebih awal. Jaspal bilang dia akan membawaku ke pusat perdagangan besok untuk beraksi." "Oh, tidak. Ini untuk mempelajari bagaimana pasar modal beroperasi." Berdiri di lantai atas, Anna melihat bayangan Henry, tercengang. Sudah berapa tahun? Setelah saudara kandung melewati usia 15 tahun, dia belum pernah melihat Henry masuk sebelum jam 11 malam sambil mengatakan bahwa dia ingin tidur lebih awal. Pada saat itu, Anna harus mengakui bahwa ide kakeknya untuk membiarkan Henry bergaul dengan Jaspal mungkin saja merupakan langkah luar biasa yang dapat menyebabkan keajaiban terjadi. Anna kembali ke kamar tidurnya dan tanpa sadar menelpon nomor Jaspal.